Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Ulia Damayanti, mahasiswi program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya dengan mata kuliah Lembaga Perwakilan yang berjudul Representasi Politik Figur Selebriti di Parlemen, Studi Kasus Verrel Bramasta dalam Perspektif Hana Pitkin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikhtisar dari penelitian saya, yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada teori, dan yang keempat ada metode, dan yang kelima ada hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dalam sebuah sistem demokrasi, DPR RI memiliki peran yang penting sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat. Namun, beberapa tahun terakhir muncul fenomena meningkatnya jumlah figur publik atau selebriti yang masuk ke dalam dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Salah satu contoh yang menonjol dalam pemilu 2024 adalah terpilihnya Verrel Bramasta sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Verrel Bramasta mewakili Dapil Jawa Barat 6 dengan memperoleh suara yang sangat tinggi sebagai aktor dan influencer. Keterpilihannya Verrel banyak menarik perhatian publik, baik karena popularitasnya maupun karena usianya yang masih muda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah wakil rakyat dari kalangan selebriti seperti Verrel hanya hadir sebagai simbol atau citra publik, atau benar-benar menjalankan fungsi representasi politik secara nyata dan substantif. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan teori representasi politik dari Hana Pitkin yang membagi representasi ke dalam 4 bentuk formalistik: simbolik, deskriptif, substantif, dan formalistik. Melalui teori ini, saya ingin melihat apakah Verrel sebenarnya menjadi ikon populer di parlemen atau sudah benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat yang aktif. Analisis ini penting agar kita bisa memiliki kualitas demokrasi representatif yang secara lebih kritis, terutama dalam konteks keterlibatan figur selebriti di lembaga legislatif. Yang selanjutnya ada rumusan masalah yang dimana di dalamnya terdapat bagaimana bentuk representasi politik Verrel menurut teori Hana Pitkin. Yang kedua, ada apakah latar belakang selebriti mempengaruhi cara ia mewakili rakyat. Dan yang ketiga, apakah aktivitas politiknya menunjukkan bentuk representasi yang substantif. Di sini ada teori yang saya gunakan, yaitu teori dari Hana Pitkin. Yang pertama ada teori formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Mengapa penelitian ini menggunakan teori representasi yang dikembangkan oleh Hana Pitkin? Karena Pitkin menjelaskan bahwa representasi politik tidak cukup hanya soal kehadiran wakil rakyat di sebuah parlemen, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana wakil tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam teorinya, Pitkin membagikan konsep representasi dari 4 bentuk utama yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada representasi formalistik, yaitu yang berkaitan dengan aspek legalitas dan prosedur formal, di mana seperti terpilihnya seseorang melalui pemilu secara sah. Kedua, representasi politik simbolik yang mana menekankan makna atau persepsi yang dilekatkan masyarakat kepada sosok wakil, misalnya karena popularitas atau citra tertentu. Ketiga, representasi deskriptif di mana menilai kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili, seperti kesamaan usia, latar belakang sosial, atau pengalaman hidup. Dan keempat, yang paling penting adalah representasi substantif, yaitu ketika wakil rakyat terlepas dari latar belakang pribadinya atau popularitasnya, di mana dia benar-benar bertindak atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pusaka atau
library research, di mana pendekatan ini saya pilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami bahwa makna representasi politik figur selebriti di parlemen, khususnya melalui studi kasus Verrel Bramasta sebagai anggota DPR RI dengan menggunakan kerangka teori representasi politik dari Hannah Pitkin. Dalam studi pustaka, data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku teori politik, jurnal ilmiah, artikel media daring, dokumen resmi dari DPR RI dan Partai Amanat Nasional, serta laporan atau pernyataan yang relevan mengenai aktivitas politik Verrel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkaji dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah. Pilihan dokumen yang dilakukan secara purposif, yang artinya hanya sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian yang akan saya gunakan. Analisis yang digunakan dengan menggunakan metode analisis tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell itu sendiri. Proses analisis diwakili dengan pendekatan reduksi data, yaitu memilah dan menyaring informasi penting dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan kategori berdasarkan 4 bentuk representasi politik menurut Hannah Pitkin itu sendiri, yaitu representasi formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Selain itu, peneliti menafsirkan atau saya sendiri menafsirkan makna tindakan politik Verrel Bramasta berdasarkan teori tersebut, dan pada akhirnya menarik kesimpulan tentang bentuk representasi yang paling dominan dalam praktik politik yang ia jalankan. Metode ini dianggap tepat karena memungkinkan penelitian untuk mengaitkan teori dengan realitas politik selebriti di Indonesia melalui analisis mendalam terhadap dokumen dan informasi yang tersedia. Di sini ada hasil dari penelitian yang saya jalankan, di mana dalam pembahasan penelitian ini, saya sendiri menggunakan teori representasi politik dari Hannah Pitkin yang membagi konsep 4 representasi, yaitu formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Keempat bentuk ini menjadi dasar saya dalam menganalisis peran Verrel Bramasta sendiri sebagai DPR RI dari kalangan selebriti. Pertama, yaitu representasi formalistik yang menunjukkan bahwa Verrel telah memenuhi sebuah aspek legalitas atau sebagai wakil rakyat karena ia terpilih secara sah pada pemilu 2024 mewakili Dapil Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional. Ia bahkan memperoleh suara terbanyak mengalahkan calon petahana yang kita tahu yaitu Diah Pitaloka. Namun keterpilihannya secara prosedural ini harus ditinjau kembali lebih jauh. Apakah Verrel juga menjalankan tanggung jawabnya secara aktif dalam legislasi dan pengawasan itu sendiri. Di sini dari research yang saya lakukan, di mana Verrel aktif dalam rapat-rapat, namun masih beberapa ada komentar negatif terkait hal tersebut. Karena di situ ada di satu rapat Verrel Bramasta sedang memainkan handphone dan dianggap tidak memperhatikan rapat yang sedang dijalankan. Dan yang kedua ada representasi simbolik, di mana Verrel dipandang sebagai simbol dari generasi muda, keterbukaan politik dan modernitas sebagai aktor dan influencer media sosial. Kehadiran di DPR membawa citra baru yang menarik perhatian publik, penampilannya yang komunikatif dan kemampuan bicaranya di ruang rapat. Kita bisa lihat di media sosial gitu, Verrel Bramasta sangat lancar gitu komunikasi politiknya, baik itu dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Termasuk menggunakan bahasa Inggrisnya ya yang kuat gitu, memperkuat persepsi simbolik tersebut. Namun simbolisme juga menimbulkan pertanyaan apakah ia benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau hanya tampil sebagai ikon yang populer. Selanjutnya di sini ada representasi deskriptif di mana menyoroti kesamaan identitas antara Verrel dengan pemilihnya seperti usia muda dan kedekatan dengan media sosial. Hal ini membuatnya dianggap sebagai wakil dari generasi milenial dan Gen Z. Meskipun demikian, kesamaan latar belakang belum tentu menjamin bahwa keberpihakan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh generasi muda seperti akses pendidikan dan lapangan kerja
akan dibantu oleh Feral. Namun kita lihat lagi di representasi substantifnya, yaitu sejauh mana Feral benar-benar memperjuangkan kepentingan publik melalui kerja-kerja nyata di parlemen. Ia memang menunjukkan beberapa langkah awal yang positif seperti menolak gaji DPR selama 1 tahun dan menyuarakan isu guru honorer serta pendidikan anak di usia dini. Namun, tindakan tersebut masih perlu diuji lebih lanjut apakah berasal dari pemahaman yang mendalam atau hanya sekedar pencitraan aja. Dan penelitian ini menekankan bahwa representasi substantif membutuhkan komitmen kebijakan yang kuat, bukan sekedar respon terhadap sorotan media. Melalui keempat analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Feral lebih menonjol pada aspek representasi formalistik, simbolik, dan deskriptif. Namun, representasi substantifnya masih belum terlihat secara jelas. Kasus ini menunjukkan bahwa masuknya selebriti ke dunia politik memang dapat membuka ruang partisipasi baru. Namun, jika tidak dibarengi dengan komitmen dan kompetisi keberpihakan yang kuat, maka fungsi representasi politik bisa hilang maknanya. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, Feral Bramasta memang telah memenuhi bentuk representasi formalistik, simbolik, dan deskriptif sebagai DPR RI. Ia sah terpilih melalui pemilu, dikenal sebagai simbol generasi muda dan memiliki kedekatan identitas dengan pemilihnya. Namun bentuk representasi yang paling penting, yaitu representasi substantif, belum terlihat secara kuat. Langkah-langkah seperti menolak gaji dan menyuarakan isu pendidikan memang positif, tapi belum cukup membuktikan bahwa ia benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat secara konsisten dan mendalam. Popularitas dan citra saja tidak cukup, seorang wakil rakyat termasuk dari kalangan selebriti tetap harus memiliki kapasitas dan keberpihakan pada pemahaman yang kuat terhadap isu publik, agar tetap benar-benar bisa menjalankan fungsi representatif secara substantif dalam sistem demokrasi. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada typo dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.